Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartati dengan NIM 1986206063. Saya mahasiswi STK IPN Indramayu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian tes dan non-tes. Yang pertama itu penilaian tes. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Penilaian tes dibagi menjadi beberapa jenis. Tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Nah, ada contoh kalimat tanyanya, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik. Kemudian kemukakan alasannya. Biasanya gitu ya contoh kalimat tanyanya. Yang kedua itu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Ada beberapa jenis tes objektif. Yang pertama itu benar atau salah. Jadi ada sebuah pernyataan, biasanya nanti jawabannya itu antara benar atau salah gitu. Yang kedua yaitu menjodohkan. Jadi biasanya pertanyaan dan jawaban itu sudah ada, tinggal mencocokkan saja atau menjodohkan saja gitu. Nah, yang ketiga yaitu pilihan ganda. Jadi nanti kita tinggal memilih jawaban yang paling tepat di antara beberapa pilihan gitu. Yang ketiga yaitu tes tindakan. Tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawasan penguji atau guru yang akan mengobservasi penampilannya. Yang selanjutnya yaitu kegunaan tes. Ada beberapa alasan kenapa dilakukan sebuah tes. Yang pertama, tes itu untuk seleksi, untuk menentukan apakah anak ini bisa atau tidak untuk masuk ke sekolah yang diinginkan, di kelas mana gitu. Yang ketiga yaitu diagnosis, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan siswa. Setelah itu dilakukan remedial. Yang keempat yaitu umpan balik, untuk mengetahui apakah siswa sudah menangkap apa yang gurunya ajarkan. Yang kelima yaitu memotivasi dan membimbing belajar. Yang keenam, perbaikan kurikulum dan program pendidikan. Yang ketujuh yaitu pengembangan ilmu. Selanjutnya yaitu kelebihan penilaian tes. Yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan penilaian tes. Pertama, penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif. Yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu penilaian non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya menilai kepribadian anak secara menyeluruh yang meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Penilaian non-tes dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan yang sistematis.
Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal. Yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Yang keempat yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidikan selama proses pembelajaran yang berisi informasi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik yang terkait dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Selanjutnya, kelebihan penilaian non-tes. Yang pertama, mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian otentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Yang ketiga, dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotornya. Selanjutnya, kekurangan penilaian non-tes, yaitu penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu etika penilaian tes. Yang pertama, kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada izin dari yang bersangkutan. Yang kedua, keamanan tes. Merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah penginterpretasian hasil tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Yang keempat yaitu penggunaan tes. Tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut.